Bangunlah, Kalamindi. Kalamindi. Bangunlah, Kalamindi. Bangunlah. Bangunlah, Kenapa kau bangunkan aku? Beraninya kau mengganggu aku yang sudah tenang, menikmati istirahatku. Maafkan, Kak. Saya terpaksa membangunkan Kakak karena saya sedang menderita. Musuh saya mempunyai senjata yang terlalu sakti. Saya tidak bisa menandinginya, Kak. Aku sudah tidak mau mengurusi keributan dunia. Aku sudah tenang dalam istirahatku. Tolonglah, Kak. Kepada siapa lagi saya harus minta tolong kalau bukan kepada Kakak yang selalu melindungi saya sejak kecil? Baiklah, tapi aku tidak bisa membantumu langsung. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Bacalah ajian rambut apiku untuk memulai dan mengakhiri. Sembah Batari, sembah Durga, menyala kesaktian, menyala apimu, api sejati, api Durga, menyala, menyala, menyala. Aku berhasil, aku berhasil. Sembah Durga, menyala kesaktian, menyala apimu, api sejati, api Durga, menyala, 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 menyala.
satu sifat takwa adalah memiliki rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia. Rasa malu menjadikan orang tidak mau melakukan perbuatan salah. Rasa malu menjadikan orang tidak mau melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai rasa malu akan melakukan perbuatan sekehendak hatinya, diikutinya hawa nafsu, maka timbullah kerusakan di muka bumi. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Besok disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida, cepat kemari, bawa kuenya. Ini Bapak sudah datang. Farida itu kan bukan tawanan, Pak. Masa keluar sebentar saja tidak boleh? Bukan tidak boleh. Bagi Farida, berada di dalam rumah lebih baik dan lebih aman daripada di luar. Itu tidak adil namanya. Masa melarang tidak diberitahu apa sebabnya? Kalau diberitahu, Nyai akan bertanya terus. Sudahlah, ikuti saja anjuranku. Semua itu demi kebaikan Farida. Jangan keluar rumah sebelum kuizinkan keluar. Paham, Nak? Paham, Kiai. Nanti, kalau ada orang datang mencari aku, sampaikan, aku sedang mengobati orang sakit di rumah Kilurah. Insya Allah. Aku akan menjelajahi bumi Pasundari. Pasti menyenangkan. Masya Allah, Farida. Coba kamu lihat keluar. Ibu sedang menjemur keripik kendar. Tolong balikan, supaya nanti sore bisa digoreng. Tapi saya tidak boleh keluar kan, Bu? Kalau lama memang tidak boleh. Bapak takut kamu lama-lama di luar nanti ada yang naksir. Siapa? Farida! Aji? Kenapa kamu ada di sini? Sepertinya ini sebuah pesantren. Iya, ini pesantren Karangsemaya. Oh. Pitaloka, sini. Ini Farida, teman sepermainan kampung, calon istri Sembara, sahabatku yang paling akrab. Kami sudah seperti saudara. Kita bersaudara. Iya, Kak. Itu kuda-kuda Losari yang aku ikuti dari Losari. Kuda-kuda pilihan. Selera aku bukan pada kuda-kuda itu lagi, Kum. Hei, itu bukan kuda sembarangan, Sarkam. Goblok, ada yang lebih hebat lagi. Apa? Hah? Apa yang lebih hebat? Dua gadis itu ontohot. Lihat, dua-duanya sama-sama cantik dan menggairahkan. Bahenoner, Kom. Kamu betul, Sarkam. Memang sulit dicari tandingannya. Sekarang kita serbu mereka, ayo. Giros ya, tong lalapora maneh. Kiai Karangsemaya dan santrinya jangan kau pandang enteng. Kita harus pakai taktik. Kita siapkan anak buah. Ayo, sekarang kita balik dulu ke sarang. Kita rundingkan yang matang. Ayo. Kalian mau kemana? Ke wilayah Kulon. Masuklah dulu. Kalian aku kenalkan dengan Kiai Karangsemaya yang menolongku. Sekarang tidak ada di rumah. Nanti sore beliau baru pulang. Gila, belum matang sudah kau makan. Lamaan, kau belum lapar. Sekali-kali puasa kenapa sih? Katanya pendekar. Kalau pendekar harus banyak puasa. Lihat dulu. Pendekar seperti saya. Pangeran, saya datang.
Panglima Kumbang, ada apa Panglima? Farida ada di sebuah padepokan. Di mana padepokannya saya tidak jelas. Penglihatan saya masih terganggu oleh sinar. Tapi saat ini, Farida bersama Lindu Aji dan Pitaloka. Lindu Aji sahabatku? Waduh, Sembara kok jadi kawat begitu? Waduh, rupa-rupanya hutan ini tidak beres juga. Terima kasih Panglima. Terima kasih atas beritanya. Para lelembut, menyingkir dari sini. Genderuwo, tuyul, semua menyingkir. Nggak bakal selamat 7 turunan kalau berani mengganggu kami. Metuwo jono kene, metuwo. Akan aku kutuk dengan kutukan Semilikiti. Enggak. Kutuk saja Sir dengan kutukan si meleketemu. Aduh Sembara, gawat. Penunggu di sini tidak bisa kompromi. Untung saya menyuruh Farida untuk membalikan jemuran keripik gendar. Coba, kalau Farida harus dikurung terus-menerus, tidak mungkin kan akan bertemu dengan Lindu Aji? Nyai, Farida itu kan sedang bersembunyi. Farida sedang bersembunyi? Maksud Kiai? Farida sedang diincar oleh penjahat. Maka rumah ini aku lindungi dengan ilmu Nur Alib. Jadi kalau Farida keluar dari rumah, dia akan lepas dari nur perlindungan. Maka dengan mudah akan bisa dilihat oleh penjahat itu. Penjahat yang mengincar Farida saya tahu, Mak Lampir. Nah Aji tahu dari mana? Dari Sembara. Katanya Farida adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh besar Mak Lampir yang harus dilenyapkan. Oh, pantas. Lalu Kiai bertemu dengan Farida di mana? Dibawa oleh Wabayo, sahabatku. Dia bangsa siluman yang tinggalnya di istana atas angin. Oh. Ayo Neng, silahkan dicicipi. Kapan Aji melanjutkan perjalanan? Nanti sore Kiai. Sebaiknya ditangguhkan. Aku mendapat firasat tidak baik. Akibat tadi Farida keluar dari rumah, tentu Mak Lampir bisa melihat Farida. Maka dia akan datang ke sini untuk menculik Farida. Jangan takut Farida. Aku dan Pitaloka akan tinggal di sini untuk menjagamu sampai keadaan benar-benar aman. Saya akan menjaga kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak Kiai ada? Pak Kiai sedang sholat di musola. Ada apa? Saya mau minta tolong Kiai. Si Kedul kumat lagi. Bapak bagaimana sih mengobati si Kedul? Kumat lagi dia. Orang-orang pada mau dibacok, pada ketakutan. Kemarin aku ketemu. Dia tidak apa-apa. Kumatnya tadi pagi Pak Kiai. Tolonglah Kiai. Sudah 10 tahun dia sembuh. Kok sekarang tiba-tiba kumat lagi? Aneh. Ya sudah, sekarang Bapak kesana saja, dilihat dulu. Dulu kan Bapak yang menyembuhkannya. Loh kalau sekarang kumat lagi, ya Bapak juga yang harus menyembuhkannya. Seharusnya malam ini aku tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau terjadi sesuatu di rumah ini, bagaimana? Ada apa sih? Sudah pergi sana. Santri-santri banyak. Lindu Aji dan Pitaloka juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Lindu Aji, murid-muridku sudah kuperintahkan untuk berjaga-jaga. Tolong awasi rumah ini dan jaga Farida. Aku pergi dulu mengobati orang sakit. Baik Kiai. Bagus. Kita berhasil. Kiai Karosmai sudah pergi. Ayo kejar serbu. Jangan dulu. Tunggu sampai Kiai itu jauh, baru kita masuk.
Kurang ajar. Aku tertipu. Di sana tidak ada orang sakit. Saya sudah menduganya. Siapa mereka? Apa Nak Haji bisa mengenalinya? Tidak, Kiai. Tapi dari cara-cara mereka menyerbu, kelihatannya mereka adalah gerombolan perampok. Farida bagaimana? Aman? Mereka berhasil menculik Farida. Oh. Kiai, Nyai luka parah. Nenek-nenek tak tahu diuntung. Malam-malam begini keluyuran. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu aku. Yang penting, kalian akan kubunuh. Dan akan kuambil perempuan yang kau bawa itu. Ngomong apa kamu, ha? Sarkom, dipercepat kematian nenek tua itu ya. Baik. Wah, Gerol, perempuan tua itu bukan orang sembarangan. Farida harus bisa direbut kembali. Aku tidak enak sama Wak Bayo yang telah menaruh kepercayaan padaku untuk menjaga Farida. Kiai sebaiknya tetap di sini. Sebab keadaan Nyai yang terluka lebih membutuhkan Kiai. Soal Farida, biar kami berdua yang mengurusnya. Gerombolan kamu apa namanya? Kalong Hitam. Gerombolan Kalong Hitam? Siapa pemimpinnya? 2 bersaudara, Sarkam dan Sarkum. Sarangnya di mana? Di mana? Tidak mau membuka mulut, berarti kau siap untuk mati. Iya, sebagai anggota gerombolan yang terlatih, kau sudah tentu tidak takut untuk mati. Untuk itu aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya akan disiksa. Telanjangi orang ini, gantung di pohon, terbalik, kepalanya di bawah, dan taburkan semut rang-rang ke seluruh tubuhnya. Lakukan. Baik, Senopati. Ampun, saya tobat. Jangan siksa saya. Ampun. Baik. Sekarang katakan, di mana sarang gerombolan Kalong Hitam? Kau menangis. Kamu tidak kerasan di sini. Ingin pulang. Lalu? Kenapa orang-orang jahat itu bernafsu sekali ingin membunuh saya? Padahal saya tidak punya musuh. Sebab kamu adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Musuh Kiai Ageng Prayogo itulah yang ingin membunuhmu.
Dia sudah bersumpah akan menumpas habis semua keturunan Kiai Ageng Prayogo. Siapa musuhnya? Mak Lampir. Mak Lampir? Tidak mungkin. Saya pernah tinggal di rumahnya. Dan dia sampai sekarang masih hidup. Dulu pada awal berdirinya kerajaan Demak, ada seorang nenek-nenek yang menganut aliran hitam, mendirikan sebuah perguruan yang dinamakan Anggrek Jingga. Perguruan Anggrek Jingga. Ajarannya memang sesat dan sangat menyesatkan. Maka dari itu, Lampir harus ditangkap. Kau yang harus kuhancurkan. Allahu Akbar. Sudah berakhir. Berarti Mak Lampir sudah tiada. Mak Lampir sudah mati? Tidak. Karena Mak Lampir manusia setan. Ilmu hitamnya menjadikan dia setengah siluman. Dia sulit mati sendiri kalau Allah sendiri belum mentakdirkannya. Maksud nenek, Mak Lampir tidak mati? 100 tahun lebih Mak Lampir tertimbun di dalam reruntuhan gua. Sampai pada suatu hari Mas semuanya. Mas semuanya. Mas, kita bakalan kaya. Itu bukan Mas Sarjan, itu mayat. Mas, ayo pulang, kita bakalan kaya. Sarjan, tinggalkan peti itu. Ayo kita pulang. Kau serakah, Sarma. Kau mau menguasai sendiri. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Kamulah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tolonglah saya, Nek. Selamatkan saya dari ancaman Mak Lampir. Nenek sudah lama berusaha menolong kamu. Jauh sebelum kamu minta. Kapan, Nek? Dulu, waktu kamu masih kecil. Kapan ya? Perasaan baru sekarang saya mengenal nenek. Coba ingat-ingat ketika kamu masih kecil. Kira-kira berumur 6 tahun. Neneklah yang menulisi telapak tangan saya.
Sayang ibumu tidak berhasil nenek tolong. Sebab dia tidak mau dirajah. Bahkan nenek diusir. Dikira nenek orang gila. Maafkan ibu saya, Nek. Sudah saya maafkan. Malampir selalu mengincar kamu. Mudah-mudahan Raja Wahyu Agung yang aku buat ini bisa melindungi kamu dari ancaman Mak Lampir. Bagus, bagus. Tunjukkan yang jelas. Terus. Tunjukkan yang jelas. Ya, terus. Aku yakin itu tadi pasti Farida. Pasti Farida. Berarti dia sudah berpindah tangan. Dia tidak lagi berada di tangan orang yang punya ilmu langit. Sebab lapisan cahaya putih yang melindungi Farida sudah tidak ada. Berarti Farida berada di tempat lain. Tapi di mana? Dan siapa orang yang menyimpan Farida? Aku harus minta bantuan muridku, Nyi Blorong dan Ratu Kencana. Kenapa, Sir? Sakit perut? Iya, perutku sakit. Sana buang air, biar hilang sakit perutnya. Bukan dibuang, tapi diisi. Masya Allah, dasar perut karet. Baru saja makan habis 2 piring. Sekarang sudah lapar lagi. Hei sembara, kata orang, katanya nih, aku ini gendut. Di mana-mana orang gendut itu doyan makan. Tahu? Tapi kalau kelewatan, tidak baik, Sir. Bisa menimbulkan penyakit. Justru itu. Justru kalau kurang makan, bisa semilik kete. Tahu? Tahu, tapi semuanya harus wajar. Sebab apa saja yang terlalu akan menimbulkan yang tidak baik. Ngerti? Ngerti. Kita sedang mencari Farida. Cobalah ikut berpikir. Kira-kira Farida ada di mana? Kalau perutku lapar, aku tidak bisa berpikir. Tahu? Soalnya si milik ketemu ke perut melulu sih. Nih. Kamu mana? Aku tidak semelekete kayak kamu, Sir. Itu, jangan ikut berbengalan. Cepat sedikit. Ayo cepat. Pasukan dari mana, saudara? Logat bicaranya seperti orang Semarang. Kok kelihatannya mau perang ya? Jangan-jangan mereka mau ke Batavia. Sebab aku dengar dari Lindu Aji, Gusti Sultan Agung sedang bersiap-siap mau menggempur Belanda di Batavia. Lihat, itu lihat. Mata-mata, kau tunggu di sini, Sir. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Lah, aku ditinggal dewe. Mana? Kamu siapa? Hah? Kurang ajar. Ditanya malah balik nanya. Masih ingin melihat matahari terbenam nanti sore, atau aku bunuh kalian? Ampun.
Kami menyerah. Kami menyerah. Katakan. Kami dibayar oleh siapa? Siapa yang bayar kalian? Belanda. Siapa namanya? The Pos, Kapiten The Pos. Berapa kalian dibayar oleh Belanda? 1 ketip. Hah? 1 ketip? Ya ampun, hanya 1 ketip kalian mau menjadi pengkhianat? Hah? Menjilat pantat Belanda yang busuk, mengkhianati bangsa sendiri. Nggak ada ampun bagi pengkhianat. Ampun, kami jangan dibunuh. Balik. Berbalik. Jangan dibunuh. Oke. Tidak boleh begitu, Sir. Mereka sudah tidak berdaya. Masih kamu siksa. Justru, kamu itu kejam sekali. Kamu tahu maksudku? Apa? Supaya mereka tidak bisa membuntuti pasukan itu lagi. Oh, nah kan, kali ini justruku yang bagus. Pendekar. Tahu-tahu, tempe. Itulah sarang gerombolan kalung hitam. Jumlahnya berapa orang? 100 orang. Bangunan yang paling besar itu tempat apa? Tempat tinggal pemimpin kami. Juga untuk menerima tamu orang-orang Belanda. Dan Tumenggung Jaluisa yang sering datang kemari. Kalau yang itu? Itu gudang tempat penyimpanan senjata dan museum. Sekarang kamu pulang. Tinggalkan pekerjaan jahatmu. Terima kasih, Raden. Kita kurangi dulu kekuatan mereka sebelum kita menyerbu ke dalam bangunan utama itu. Si Kardo dan si Kewil belum pulang. Apa belum bertemu dengan Guru Kimalawading? Sabar, Sarkam. Kalau sudah waktunya, pasti mereka akan balik kemari. Aduh, kalau mereka datang, barangkali gadis itu tidak akan bawa kabur oleh si nenek keparat itu, Sarkum. Kurang ajar. Di mana mereka menyembunyikan Farida? Mungkin di tempat lain. Di mana? Kalau begitu tempat ini kita bakar saja. Iya, sarang gerombolan ini harus kita hancurkan. Setan, kenapa gudang ini bisa terbakar, Sarkum? Hei, siapa yang tidak jaga hari ini, ha? Siapa? Kenapa? Bangsat, ini bukan kebakaran biasa. Ada yang sengaja membakar dan meledakkan gudang kita, Sarkum. Tikus musuh pada pingsatan karena ekornya terbakar. Setan, murid Karang Semaya. Bunuh! Ya.
Kemana Pitaloka? Seharusnya ada di sini. Tergeletak di tempat ini. Paling tidak, ada bekas-bekasnya. Ceceran darah atau sobekan pakaian. Tapi dia tidak ada. Makan sambil jalan. Itu kan tidak sopan. Maprok. Semilik itu. Hilang kemana itu anak? Waduh. Gawat. Mana aku tidak tahu daerah sini lagi. Waduh, kalau ada macan, aku bisa mati sebelum kawin ini. Semilik itu. Berhenti kok tidak ngomong-ngomong loh. Anggai Buana. Lidu Haji. Lidu Haji. Siapa di sana memanggilku? Aku Sembara. Sembara? Lidu Haji, kamu bisa mendengar suaraku? Bisa. Bagus. Aku ingin bertemu denganmu. Aku juga. Ada yang ingin aku bicarakan soal Farida. Di mana kita bisa bertemu? Di Padepokan Karangsemaya. Kamu itu betul-betul ngomong sama Lidu Haji. Bukannya kesurupan. Nanti malam kita akan bertemu dengan Lidu Haji di Padepokan Karangsemaya. Di mana itu? Cirebon. Hah? Dan apa? Perjalanan dari sini ke Cirebon itu 5 hari 5 malam. Lah kok kamu menjanjikan nanti malam toh? Selamat tinggal pangeran. Sir. Bangun. Masya Allah. Di mana kita? Di Padepokan Karangsemaya. Ngawur kamu. Bukan, warung. Hah? Warung? Wah, aku jadi lapar mendadak. Sembara. Haji. Maaf Kiai. Apakah Farida ada di sini? Farida berada di sini hanya 10 hari. Kemudian diserbu gerombolan kalong hitam. Farida diculik oleh mereka. Iya, saya sudah mendatangi sarang gerombolan kalong hitam. Tapi Farida tidak ada di sana. Malah, Pitaloka juga ikut hilang. Pitaloka bertempur dengan Sarkum, wakil pimpinan gerombolan kalong hitam. Dua-duanya roboh. Sarkum mati, dan Pitaloka terlempar ke dalam jurang. Kau tidak mencarinya ke dalam jurang? Dasar jurang itu sudah aku obrak-abrik sampai rata. Tapi Pitaloka tidak ada. Aku bingung. Pitaloka lain entah kemana. Ya, pasti. Pasti Dedemit. Di bawah makhluk halus, penunggu jurang. Maaf Kiai. Di manakah Kiai menemukan Farida?
amanat dari sahabatku. Kalau saya boleh tahu, siapakah sahabat Kiai itu? Wak Bayo. Oh. Ada apa, Pak Kumu? Ada maling. Malingnya lari di sana. Ayo kita kejar. Ampun, saya bukan rampok. Saya cuma maling. Saya hanya disuruh. Disuruh siapa? Nah, itu yang menyuruh saya. Lepaskan maling. Maling ini jahat. Selalu bikin susah kami. Kesabaran kami sudah habis. Dia harus dihukum. Kau memang perempuan setan paling jahat. Kau hanya menimbulkan kerusakan di mana-mana. Inilah sarang gerombolan kalung hitam. Aku kira Farida disembunyikan di tempat ini. Ternyata tidak ada. Siapa namamu? Kalman. Aku sedang mencari bangsamu yang menculik seorang perempuan dari bangsaku. Aku tidak tahu. Bohong. Aku bisa memaksamu membuka mulutmu dengan cara kekerasan. Betul. Aku tidak tahu. Katakan. Lepaskan pangeran. Dia tidak tahu apa-apa. Maaf.
Farida tidak dibawa oleh bangsa makhluk halus, tapi oleh Nyai Bidara. Nyai Bidara, benarkah? Ialah yang menolong Farida dari cengkeraman gerombolan Kalong Hitam. Pitaloka juga? Tidak, Pitaloka dibawa oleh Malawadi. Malawadi? Siapakah dia? Tokoh aliran sesat, gurunya si Sarkam. Terima kasih Panglima Kumbang. Keterangan Panglima sangat penting artinya bagi saya. Siapa yang Nak Sembara panggil dengan sebutan Panglima Kumbang itu? Kiai sebenarnya sudah tahu. Untuk itu saya mohon Kiai dapat merahasiakannya. Betul kan apa yang saya katakan? Di sini tempatnya angker. Lebih berbahaya lagi untuk orang yang bunting muda. Loh, kok ke situ? Loh, iya kan? Banyak tempat yang licin. Kalau orang bunting muda itu jatuh, apa tidak keguguran? Pitaloka dibawa oleh Malawading, gurunya si Sarkam. Celaka. Sedangkan Farida dibawa oleh Nyai Bidara. Kita berpisah di sini. Aku akan mencari Nyai Bidara dan kau mencari Malawading. Saya mohon pamit, Kiai. Sembara, tunggu! Setan alas bosong berpucak gendeng. Ganggu saja. Guru, Sarkam luka parah. Tangannya patah. Tulang bekatnya remuk. Di mana? Di rumah saya. Kamu jalan dulu, nanti sore aku ke sana. Kelamaan, Guru. Sarkam bisa mati kalau tidak cepat ditolong. Aku ada kerjaan. Ngobati orang. Cah wadon. Deno ayu, kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis, Guru. Bocah gendeng. Jangan sentuh. Untuk saya saja, Guru. Gendeng. Enak saja aku yang susah payah. Kau yang mau ambil. Ini untukku sendiri. Tolong. Dapat dari mana, Guru? Nggak perlu tahu. Sudah sana pulang. Jangan ganggu aku. Dasa marga margane sing lagi ora eling dadi eling. Nok Deno Cahayu kinyis-kinyis Bele-bele sira kok dadi mangkono. Sembung ireng kok habis, Nok. Nanti kakang cari Dirta dulu ya. No, tunggu dulu ya. Nanti kakang datang lagi ke sini. Pisaunya ketinggalan. Untung belum jauh. Rumah kakak ya, Nuk. Kita tidur bersama. Tidur bersama? Iya, ya. Nanti malam. Setan alas, anjing bunuh. Ini pasti perbuatan si bosong mat bocah gendeng. Kurang aja.
Istirahat dulu ya, Nok. Nok capek. Capek. Iya. Bangsat, Dino Ayuku kau bawa kabur. Dia calon istri saya, Guru. Guru sudah tua. Gila kamu. Hai. Hai, Namaku Jatmiko. Jatmiko. Iya, Jatmiko. Nama kamu siapa? Nama kamu? Kamu kan sudah tahu namaku Jatmiko. Sebutkanlah nama kamu. Kenapa kamu menjadi rebutan orang-orang jahat itu? Siapa dia? Tidak tahu, Guru. Orang itu pasti akan merebut si Dino. Kita bereskan dia dulu, baru urusan kita. Ayo. Anak muda, pergi kau. Tinggalkan gadis itu. Kalian berdua sama-sama tidak pantas. Aku tahu siapa kalian. Kau Malawading Dukun Cabul, dan kau Bosongot Garong Kabuhan. Kurang ajar, kubunuh kau. Guru, bagaimana kalau orang itu dijadikan taruhan? Siapa yang bisa membunuhnya dapat gadis itu. Boleh. Hei, bocah bagus dan goblok. Sebut namamu sebelum kau mati di tanganku. Pasang telingamu lebar-lebar Dukun Cabul. Namaku Jatmiko. Maaf, Kisah. Apakah di kampung ini ada dukun namanya Malawading? Oh, Dukun Malawading. Jalan saja terus. Rumahnya di pinggir lembah yang terpencil. Terima kasih, Kisah. Sama-sama. Kita istirahat di sini. Duduklah. Nama kamu siapa? Iya, betul. Ini sobekan baju Pitaloka. Kalau kamu lupa atau tidak ingat dengan namamu, aku akan beri nama. Mau aku beri nama? Nama? Iya. Karena nasibmu sangat memprihatinkan, akan aku beri nama Prihatini. Prihatini? Iya. Namamu Prihatini. Panggilannya Pri. Pri? Sebutkan yang lengkap. Sekarang ikuti aku ya. Namaku Prihatini, dipanggil Pri. Namaku Prihatini, dipanggil Pri. Ya, namaku Prihatini, dipanggil Pri. Namaku Prihatini, dipanggil Pri. Ah, bagus. Pitaloka! 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 Ajian Margopati. Tidak salah lagi. Pasti Pitaloka yang melakukannya. Sebab banyak Pitaloka yang mempunyai ajian Margopati. Jadi Pitaloka masih hidup. Mudah-mudahan dia menjauh.
Kalian harus membantu aku untuk menemukan Farida. Apakah Pasu Benggala tidak memberikan petunjuk kepada guru? Hanya memperlihatkan Farida. Tapi Farida ada di mana dan siapa orang yang menyimpan Farida? Tidak ada. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu guru? Iya, kami sanggup meringkus Farida kalau guru mengizinkan. Kerahkan seluruh pasukan kalian untuk menyelidiki semua tempat. Apabila melihat Farida, cepat beritahu aku. Biar aku sendiri yang bertindak. Baik. Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, Panglima Kumbang. Datanglah, datanglah, datanglah. Apa yang bisa saya bantu, Pangeran? Saat ini Malampir ada di mana? Di Istana Nyi Blorong. Ratu Kencana, Ratu Siluman Babi juga ada di sana. Celaka, Pangeran. Pembicaraan kita ada yang mendengarkan. Anak buah Nyi Blorong, Pangeran. Lalu Farida berada di mana sekarang? Maaf, Pangeran. Saya tidak bisa lama-lama berada di sini. Saya bisa celaka kalau diketahui oleh siluman lain. Permisi. Masa hilang? Mungkin sudah jauh sih ya. Sejauh apapun ya pasti masih kelihatan. Jangan-jangan teman kita itu sebangsa Memedi Sembara. Bagaimana, Blorong? Anak buahmu berhasil menemukan Farida? Belum, Guru. Tapi salah seorang anak buah saya melihat Kiai Jabat sedang berjalan menuju ke rumah Nyai Bidara. Kiai Jabat? Dia tidak pernah meninggalkan tempatnya. Kalau tidak ada perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya kami curiga. Pasti ada pertemuan rahasia antara Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Kemungkinan ada hubungannya dengan Farida. Ya. Suruh anak buahmu mengintai rumah Nyai Bidara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya Andika datang juga, Kiai Jabat. Sambung batin kita sempurna, Nyai Bidara. Ada apa kau panggil aku kemari? Ada urusan penting. Rahasia? Iya. Kalau begitu, aku akan bertindak dulu, mengusir tamu tak diundang yang mau mendengarkan pembicaraan kita. Hei, yang bersembunyi di balik batu, keluar, pergi, jauhi rumah ini, dan jangan datang lagi ke sini. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, kau akan mati. 1, 2. Ular siluman. Pasti suruhan Malampir. Apakah kau menyimpan sesuatu sehingga Malampir perlu mengirim mata-mata ke sini? Ya, aku menyimpan Farida. Pantas. Jadi betul, Nyai Bidara yang mengundang Kiai Jabat. Bukannya Kiai Jabat yang datang berkunjung ke rumah Nyai Bidara? Betul, Gusti. Hamba dengar sendiri pembicaraan mereka. Lalu mereka bicara apa lagi? Tidak tahu, Gusti, karena hamba keburu diusir dengan ancaman. Hebat sekali Kiai Jabat itu. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu anak buahku lah yang bersembunyi di balik batu itu. Kalau Nyai Bidara mengundang Kiai Jabat kakak seperguruannya itu, pasti ada sesuatu yang istimewa. Iya. Mungkin Farida bersembunyi di rumah Nyai Bidara. Karena dia takut sama kita, lalu dia mengundang Kiai Jabat. Sebelum Kiai Jabat mengusir kamu, apakah Nyai Bidara menyebut-nyebut tentang Farida? Tidak, Nyai Ratu. Dia hanya berkata, ada yang sangat rahasia. Pasti tentang Farida. Iya, aku yakin
Si Bidara mengundang Kiai Jabat untuk membicarakan soal Farida. Kalau Farida sekarang tidak ada di rumah itu, paling-paling disimpan di satu tempat rahasia. Mohon ampun Gusti Ratu. Ada apa? Prajurit mata-mata mohon menghadap. Suruh masuk. Bagaimana? Apakah kamu dapat berita penting? Ada seorang pemuda bernama Sembara sedang mencari Farida. Dan hamba melihat Panglima Kumbang dari Siluman Harimau menjadi sahabat Sembara. Dialah yang menunjukkan Guru Malampir berada di sini. Pantas. Kemana saja Farida disembunyikan, Sembara pasti tahu. Sembara bisa menembus alam istana saya ini pasti karena dia dibantu oleh Panglima Kumbang. Panglima Kumbang Siluman Harimau harus aku hukum. Sembara keparat. Bocah itu selalu jadi penghalang, selalu membuat aku susah. Aku tidak akan tenang selama dia masih memegang cemeti amal Rasul. Panglima Kumbang. Aku tahu siapa kau. Pergi. Kau tahu maksud kedatanganku, Kumbang? Aku tidak mengharapkan kedatanganmu. Aku mau menghukum kamu. Apa kesalahanku? Jangan pura-pura bodoh. Dosamu sangat besar. Kau membantu Sembara sehingga dia bisa menembus alam gaib murid-muridku. Murid-muridmu jahat. Kenapa kau bela? Mau baik mau jahat, mereka murid-muridku. Sekarang terimalah hukumanku. Ya. Ya. Aku akan selalu ikut campur setiap ada angkara murka. Tidak peduli bangsa siluman atau bukan. Kau terlalu jahat, Lampir. Kali ini kami akan menangkapmu. Aku telah membuat peti mati seperti yang dibuat Kiai Ageng Prayogo untuk membinasakanmu. Parah! Aku bunuh kalian!
Farida ditinggal sendirian di rumah. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Mak Lampir. Aku kejar dia. Tahan, sabar. Menghadapi Mak Lampir tidak boleh gegabah. Kemarahanmu bisa membuat kamu celaka sendiri. Farida harus diselamatkan. Kita akan menolong Farida, tapi harus dengan perhitungan yang cermat. Bukan dengan cara serampangan karena terbawa amarah. Lalu harus bagaimana? Kita minta petunjuk Sang Maha Pencipta. Bagaimana caranya menyelamatkan Farida dari ancaman pembunuhan Mak Lampir. Awas, jangan sampai brojol di tengah jalan. Amin. Pisangnya ya. Disisain. Panglima Kumbang, apa yang terjadi, Panglima? Mak Lampir menganiaya saya, Pangeran. Ya Tuhan, keparat. Antarkan saya ke tempatnya, Panglima. Akan saya balaskan. Tidak usah, Pangeran. Dan maaf, Pangeran. Untuk sementara, saya tidak bisa membantu Pangeran. Tidak apa-apa, Panglima. Panglima istirahatlah. Sembuhkan diri Panglima sampai pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Pangeran. Saya pamit.